Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa orang perlu mendengar Injil ketika mereka merasa hancur, putus asa, dan berada jauh di dalam jurang yang sedang terlilit hutang yang banyak. Setelah itu, maka mereka akan membuka hatinya bagi Injil. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Program ini akan memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Sebuah petualangan yang akan membawa kita kepada penjelasan mengenai fakta-fakta Alkitab. Petualangan kali ini akan membawa kita kepada Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 yang menuliskan kepada kita mengenai perjalanan misi yang pertama. Pak Yohanes akan memberikan tema Menembus Batas. Sekarang waktunya untuk melakukan apa yang telah diajarkan Yesus dan menyatakan Dia kepada dunia ini. Tantangan dari luar akan muncul seiring dengan tantangan dari dalam. Dan sekarang, waktunya untuk kita melihat kekuatan Injil yang disampaikan. Mari, saya ajak saudara untuk memulai perjalanan kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja melihat bagaimana Injil telah sampai kepada bangsa bukan Yahudi. Kita perlu mengingat bahwa gereja dari bangsa bukan Yahudi telah lahir dan gereja ini terletak di Antiokhia. Ketika kita membaca bagian terakhir dari pasal 12, kita akan melihat apa yang dikatakan di sana. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Kini mereka bersama-sama, yaitu Paulus, Barnabas, dan Markus, sebagaimana disebutkan di akhir dari pasal 12 ini. Ketika kita sampai kepada pasal 13, kita akan membaca bahwa gereja di Antiokhia, gereja dari orang-orang bukan Yahudi ini, memiliki beberapa orang nabi dan pengajar. Dan mereka ini adalah Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Penting sekali bagi kita mengamati bahwa di sini ada banyak sekali orang yang berasal dari daerah yang berbeda di dalam gereja. Sebagai contoh, Simeon yang disebut Niger. Niger sebenarnya merupakan bahasa Latin untuk hitam. Jadi sangat mungkin bahwa Simeon ini berasal dari Afrika. Lukius dari Kirene. Kirene ini merupakan nama dari Libya. Jadi sebagaimana kita bisa lihat di sini, ada keanekaragaman yang luar biasa di dalam gereja internasional. Kira-kira begitu ya. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Dimulai dengan campur tangan ilahi yang luar biasa dalam gereja kudus yang mencari kehendak Allah, kita melihat awal dari perjalanan misi Paulus yang pertama. Paulus melakukan perjalanan ini beserta dengan Barnabas dan Markus. Pada awalnya, perjalanan ini memakan waktu 2 tahun. Jadi dari tahun 46 sampai dengan tahun 48. Dan kita akan melihat apa yang terjadi pada saat ini, saat di mana gereja menembus batas. Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, yang merupakan pelabuhan di Antiokhia. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Saudara, menarik sekali jika kita perhatikan bahwa Paulus mulai melakukan segala sesuatunya dengan rencana yang matang. Ia tahu bahwa orang Yahudi sedang menanti-nantikan Mesias, dan mereka jugalah yang menjadi tujuan utama pemberitaan ini. Jadi Paulus pergi ke rumah ibadat orang Yahudi
dan mereka melanjutkan perjalanan mereka sampai ke Papos. Di sana mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur Sergius Paulus yang merupakan gubernur dari Pulau Siprus yang terletak di Laut Mediterania. Dan menarik sekali, karena mungkin kita akan berpikir, tidak mungkin orang yang berkebudayaan tinggi, yang memiliki jabatan yang tinggi, pasti mereka tidak tertarik kepada Injil. Namun hal tersebut tidak benar. Gubernur tersebut yang merupakan gubernur Romawi, meskipun ia merupakan orang yang berbudaya tinggi, namun ia memanggil Paulus dan Barnabas karena ia ingin mendengarkan lebih banyak lagi mengenai firman Allah. Ini merupakan sesuatu yang menarik, karena ia adalah seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi, namun tetap ingin mendengarkan firman Tuhan. Tetapi Bar Yesus yang dalam bahasa Yunani disebut dengan Elimas, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus yang disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya, engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Ada satu orang yang berkuasa dan penting yang menjadi percaya. Injil Kristus semakin tersebar dan gereja semakin menembus batas. Jadi Paulus bersama dengan Barnabas dan Markus, sebagaimana yang dapat kita lihat, melakukan perjalanan sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Papos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Mereka naik kapal dan berlayar ke daerah Asia Kecil yang sebenarnya dalam dunia modern sekarang dikenal dengan apa, saudara? Ya betul, Turki. Namun ada sesuatu yang mengejutkan yang terjadi di sini. Yohanes Markus tidak mau menemani mereka lagi dan meninggalkan mereka. Jadi dari Perga, mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia pada hari Sabat, dan lagi-lagi, apa yang mereka lakukan? Mereka langsung pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab Nabi-Nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jika saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat, silakanlah." Pada saat ini Paulus dengan bimbingan Roh Kudus bangkit berdiri dan menyampaikan pesannya. Pesan Paulus sepenuhnya fokus kepada konteks orang Yahudi. Ia mulai bercerita mengenai sejarah orang Israel, mengenai bagaimana Allah telah memilih nenek moyang mereka dan membebaskan mereka dari tanah Mesir, dan bagaimana ia melakukan berbagai perbuatan yang ajaib sampai dengan memilih Daud sebagai raja. Paulus melanjutkan perkataannya dengan menceritakan ulang cerita ini. Sampai akhirnya ia mengalihkan kepada mereka yang hadir di sana dengan berkata, "Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah." Demikian dikatakan ayat 26, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat, dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu. Apa kabar baiknya? Yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus. Fakta bahwa Allah membangkitkan Yesus, dan kini Paulus akan mengutip ayat dari Perjanjian Lama.
untuk membuktikan nubuatan mengenai hal ini, yaitu mengenai fakta bahwa Yesus yang dibangkitkan ini tidak diserahkan kepada kebinasaan. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Demikian kalau kita baca ayat 38. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepada kamu. Saudara, ini merupakan kutipan dari Habakuk pasal 1 ayat 5. Jadi secara terbuka, Paulus berkata di rumah ibadat, perhatikanlah saudara-saudara sekalian. Yesus inilah yang dijanjikan kepada kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, jelas sekali kepada kita bahwa Allah ingin pesan Injil tersebar kemana-mana. Di sini gereja mulai menembus batas. Orang-orang yang tidak memiliki Allah mulai tertarik. Dan gereja perlu bekerja dengan strategi yang tepat. Paulus tahu betul apa yang ia lakukan. Banyak orang yang membuka hatinya dan menjadi percaya. Paulus menjelaskan segala sesuatunya kepada mereka dengan informasi dari Perjanjian Lama, dan ketika ia hendak meninggalkan rumah ibadat, orang-orang yang ada di sana memintanya untuk berbicara mengenai pokok tersebut pada hari Sabat berikutnya. Pada hari Sabat berikutnya, dan ini merupakan sesuatu yang menarik karena kita akan ada di Antiokhia di Pisidia. Hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab Allah berfirman dalam Yesaya 49 bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi akan mendengar dan menerima firman Tuhan di kemudian hari. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Dan semua orang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Saudara pendengar, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Pesan dari Injil ini telah menembus batas. Injil ini telah berangkat dari Syria sampai di Siprus dan kini telah sampai di Asia Kecil, yaitu di Pisidia, Antiokhia. Injil ini akan terus tersebar, menembus semua batasan di tanah ini. Injil memang senantiasa berkemenangan. Dan di akhir dari pasal 13, firman ini akan diakhiri dengan bagian yang sangat luar biasa. Perhatikan ayat 49. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Namun orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah. Dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Namun mereka tetap berkemenangan. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Demikian dikatakan ayat 51. Ada sesuatu yang sangat bisa ditulis dalam Kisah Para Rasul. Bagian ini diakhiri dengan berkata, kami menang. Para murid bersukacita atas kemenangan dan gereja terus-menerus menembus batas dengan pesan ini. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik menembus batas. Terima kasih para pendengar sekalian karena Anda tetap mendengarkan pelajaran kita kali ini dengan seksama. Dan saatnya untuk kita bisa menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Yohanes. Pak Yohanes, mengapa baru dalam pasal yang ke-13 ini, firman Tuhan itu mulai berbicara mengenai perjalanan misi, perjalanan yang menembus batas ini, Pak Yohanes? Sepertinya Paulus tidak melakukan banyak hal sebelum ini. Dan apakah mungkin bahwa dia tinggal di suatu kota saja? Pak Oti,
Ada dua hal penting yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah kita perlu memiliki kesadaran yang realistis mengenai apa yang terjadi di sini. Kekristenan lahir sekitar tahun 30 dan kita sekarang mulai apa yang terjadi pada tahun 46. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya gereja dimulai dengan sebuah kelompok kecil dari para murid di Yerusalem di Yudea, dan gereja ini mulai berkembang dan terbentuk melalui banyak penganiayaan. Pada awalnya, kekristenan Yahudi ini tidak bermaksud untuk menjangkau bangsa lain, kelompok lain, maupun orang-orang lain. Nah, ketika gereja akhirnya menembus batasan etnis dan budaya, disinilah mereka mulai menjangkau bangsa-bangsa bukan Yahudi, dimulai dengan Cornelius. Kemudian kita melihat adanya gereja di Antioquia yang jemaatnya sepenuhnya merupakan orang-orang bukan Yahudi. Jadi pada saat ini kita akan melihat adanya pekerjaan misi yang pertama kali dari gereja bukan Yahudi. Mereka jugalah yang bekerja menembus batas ini untuk menjangkau orang-orang bukan Yahudi lainnya. Dan Paulus juga melewati masa persiapan juga. Ia menghabiskan beberapa saat di Tanah Arab. Di sana ia bertumbuh dalam iman. Dan sekarang ketika kita telah matang, Allah akhirnya memanggil dia untuk pergi menembus semua batasan-batasan yang ada, yang telah dipersiapkan baginya. Jadi sekarang gereja akhirnya keluar dari batasan-batasan yang mereka miliki untuk menjangkau semua orang. Benar sekali Pak Yohanes. Namun kita melihat di sini bahwa strategi mereka senantiasa pergi ke rumah ibadat. Artinya apa ini Pak Yohanes? Dan bagaimana mereka menembus batas, namun masih saja ke rumah ibadat dan berkhotbah? Ya, memang terkadang ketika kita membaca hal ini, kita kemudian mulai berpikir, oke, namun mereka selalu pergi ke dunia orang Yahudi saja, yaitu di rumah ibadat. Namun bukan ini sebenarnya yang terjadi. Kita perlu memahami dan mengingat orang Romawi. Injil pertama diperuntukkan kepada orang Yahudi, kemudian kepada orang Yunani. Hal ini tidak berarti bahwa orang Yahudi lebih baik dari yang lain. Namun kepada mereka inilah pesan ini terlebih dahulu dipersiapkan. Mereka memiliki para nabi dan hukum Taurat. Yesus merupakan Mesias bagi orang Israel dan mereka semua menantikan nubuatan ini untuk digenapi. Jadi kita bisa berpikir mengenai hal ini layaknya pohon yang telah memiliki buah yang matang. Kita tidak bisa memetik buah jika belum ada apapun ditanam. Ya kan? Kita juga perlu memahami bahwa rumah ibadat bukan 100% diperuntukkan bagi orang Yahudi saja. Setidaknya ada dua kelompok lain yang pergi ke rumah ibadat ini. Yang pertama adalah proselit, yaitu mereka yang berasal dari latar belakang bukan Yahudi, yang kemudian memutuskan untuk menganut paham Yudaisme. Yang lain adalah mereka yang menyebut dirinya takut akan Allah, yaitu mereka yang suka dengan iman Yahudi. Jadi orang-orang ini berkumpul di sana. Mereka merupakan sasaran utama. Dan kaitannya dengan pemberitaan Injil, Paulus menggunakan strategi yang tepat di sini, yaitu dengan memberitakan Injil di tempat di mana ada kemungkinan besar bagi orang-orang untuk memperhatikan dan menerima pesan ini. Dan yang berikut Pak Yohanes yang menarik perhatian saya di sini adalah sebuah episode dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, yaitu Gubernur Sergius Paulus. Ia merupakan seorang yang penting, cerdas, orang dari kebudayaan tinggi, namun ia masih bisa dibodohi oleh nabi palsu ini. Bagaimana kita perlu memahami akan keadaan ini, Pak Yohanes? Ya, menarik sekali. Memang ini merupakan sesuatu yang mengejutkan, karena orang pertama yang dijamah oleh pemberitaan Injil yang mereka lakukan dengan menembus batas ini adalah seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi dan orang yang memiliki kebudayaan yang tinggi juga. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa orang perlu mendengar Injil ketika mereka merasa hancur, putus asa, dan berada jauh di dalam jurang yang sedang terlilit hutang yang banyak. Setelah itu, maka mereka akan membuka hatinya bagi Injil. Ini bukanlah gagasan yang alkitabiah. Setiap orang memiliki akses kepada Injil. Dan sebenarnya seseorang seperti Gubernur Sergius Paulus yang bertobat ini, melalui pengaruhnya akan membantu majunya Injil. Seseorang bisa saja menjadi orang yang berkebudayaan tinggi, cerdas, penting, namun semua ini merupakan sesuatu yang sia-sia jika masalah kerohanian mereka tidak diselesaikan. Dan hari-hari ini juga banyak sekali orang penting
dihargai di dunia ini namun memiliki kebudayaan kerohanian yang sangat menyedihkan. Mereka ditawan oleh berbagai gagasan mengenai hal-hal tahayul dan ritual-ritual tanpa dasar. Sebagai contoh ya, saya mengenal seorang pemimpin yang penting yang senantiasa membawa paku perkarat di sakunya supaya dia mendapatkan keberuntungan ketika mengadakan meeting atau mengambil keputusan. Orang percaya kepada kaki kelinci atau bahkan kelinci tanpa kaki dan mereka mempercayai segala sesuatu. Jadi luar biasa. Berkaitan dengan Sergius Paulus ada hal yang sama, namun kasih karunia Allah telah menjangkaunya dari penipu dan nabi palsu. Sekarang Pak Yohanes, mengenai kru yang melakukan perjalanan yang menembus batas ini. Apakah ada yang salah di sini Pak Yohanes? Mengapa Yohanes Markus memutuskan untuk pulang ke rumah? Apakah ada sesuatu yang buruk yang terjadi di sini? Ini agak rumit Pak Oti, namun kita perlu mengingat bahwa Barnabas bersama-sama dengan mereka dan ia berasal dari Siprus. Ia bahkan telah menjual harta miliknya dan memberikan uangnya kepada para rasul. Dan ada beberapa orang yang berpendapat bahwa mereka sebenarnya pergi ke Siprus karena Barnabas sudah mengetahui daerah ini. Dalam perjalanan ini juga ya, Yohanes Markus bersama-sama dengan mereka. Semuanya berjalan lancar. Namun ketika mereka sampai di Asia Kecil, yaitu di Pamfilia dan Pisidia, sesuatu yang rumit mulai terjadi. Karena saat itu Markus tidak mau melanjutkan perjalanan bersama dengan mereka. Yohanes Markus sebenarnya hanyalah pembantu. Mungkin ia membantu dengan menyiapkan makanan, ya, membawa barang-barang dan mengatur barang-barang. Mengapa ia memutuskan untuk pulang? Ada orang yang berpikir bahwa ia takut sakit, takut demam, yang umumnya terjadi di daerah tersebut. Namun ada pendapat lain yang lebih masuk akal. Orang bukan Yahudi pertama yang kini menjadi percaya seperti Cornelius merupakan orang yang sudah terbiasa dengan praktek Yudaisme. Namun di daerah ini tidak demikian. Mereka adalah orang bukan Yahudi asli yang tidak tahu apa-apa. Dan bisa jadi Markus menjadi takut untuk menjelajahi lebih jauh. Oleh sebab itu ia memutuskan untuk kembali. Hal inilah yang nantinya membuat Paulus sangat jengkel. Namun pada akhirnya juga Paulus akan memahami betapa pentingnya pelayanan Yohanes Markus dan ia sendiri bahkan meminta supaya Yohanes Markus dikirimkan untuk dia. Jadi ada masalah yang terjadi sebagaimana yang terjadi juga dengan semua orang di muka bumi ini. Karena rasul merupakan manusia yang sama dengan kita yang juga memiliki kelemahan. Kemudian Pak Yohanes, kita membayangkan bagaimana Paulus dan krunya memberitakan pesan ini ke tempat yang menembus batas. Dan Paulus terus-menerus berbicara mengenai perjanjian lama. Pesannya selalu berdasarkan akan hal ini. Ia juga berbicara tentang kebangkitan Yesus. Mengapa ini merupakan sesuatu yang harus disampaikan berulang-ulang? Ini merupakan sesuatu yang penting sekali. Mengapa? Karena ada orang-orang yang mencoba menyampaikan Injil namun mereka tidak menyadari di manakah posisi mereka. Ya, terkadang orang mulai berbicara mengenai suatu istilah yang sulit dan membingungkan bagi orang-orang yang sederhana begitu ya. Atau ketika mereka berbicara kepada sebuah kelompok anak muda dengan gaya seperti ketika mereka berbicara dengan orang tua yang berusia 80 tahun. Nggak nyambung gitu ya. Jadi apa yang Paulus lakukan adalah bertindak dengan strategi. Setiap orang yang ada di dalam rumah ibadat adalah orang Yahudi atau simpatisan terhadap Yudaisme. Orang-orang ini merupakan orang-orang yang membaca perjanjian lama setiap harinya dan menanti-nantikan Mesias. Jadi apa yang Paulus lakukan? Ia membawakan sebuah pesan yang kontekstual, sesuai dengan siapa yang mendengarkannya. Hal ini menyatakan kebenaran akan Injil itu sendiri. Dan ini merupakan sesuatu yang penting. Karena ada orang-orang yang berpikir bahwa Injil merupakan aspirin rohani. Yang melenyapkan rasa sakit kita, yang membuat kita merasa lebih baik, atau semacam obat yang menyembuhkan masalah kehidupan dengan segera. Paulus memperingatkan mereka, saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwa Yesus adalah Mesias. Dan tahukah saudara mengapa? Karena dialah yang telah bangkit dari antara orang mati. Ia telah bangkit kembali. Injil bukanlah pesan psikologis. Ini merupakan kebenaran dari Allah. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah.
ia adalah juru selamat dan Mesias. Semua ini karena ia telah dibangkitkan. Dan sekarang Pak Yohanes, meskipun Paulus memberitakan Injil kepada orang Yahudi di dalam konteks rumah ibadat, dan di akhir pemberitaannya, ia tetap menekankan kepada bangsa bukan Yahudi. Dan memang inilah yang kita lihat di akhir pasal ini. Benar sekali, memang inilah yang ia lakukan karena ada perubahan di tengah-tengah kisah ini. Apa yang terjadi? Bangsa Yahudi di Antiokhia, setidaknya kebanyakan dari mereka menolak Injil ini. Oleh sebab itu Paulus berkata, perhatikan saudara-saudara sekalian, Allah berfirman bahwa suatu hari terang itu akan sampai ke ujung bumi. Jadi aku akan menyampaikan Injil ini kepada orang-orang yang mau menerimanya. Ini berarti bahwa bangsa Israel tidak akan lagi menjadi fokus utama dari gereja mula-mula. Karena kini mayoritas jemaat yang ada di sana adalah orang bukan Yahudi. Para penyembah berhala yang tidak mengetahui apa-apa mengenai hukum Taurat kini mendapat giliran. Dan sekarang sampailah kita kepada bagian kesimpulan yang juga akan menembus batas. Saudara, hari ini dalam Jalan 66, kita telah mempelajari kitab Kisah Para Rasul pasal 13. Dan sebagaimana Anda telah melihat, Injil telah menembus batas. Gereja Kristus tidak bisa diam lagi. Roh Kudus Allah membawa Paulus, Barnabas, dan Yohanes Markus pada perjalanan misi mereka yang pertama, dari tahun 46 sampai dengan tahun 48. Merangsang penyebaran pertama dari gereja Kristen yang mula-mula dengan luar biasa. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu kebenaran yang luar biasa. Gereja Kristus tidak bisa diam dan berpangku tangan saja. Memiliki kehidupan yang semu dan biasa-biasa saja, karena kita semua telah dipanggil oleh Allah untuk menjadi misionarisnya. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran yang diajarkan Alkitab tentang Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.